bilang itu turu, aku tak turu sih ya. Tiba-tiba kita ngomong sama Allah, mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Loh, berarti sih bener pun dia Pak. Ambil bojo, turu, ambil Allah, mati. Sekali lagi saya tadi. Bapak Nardi Ketua RW 9 yang kami hormati, Bapak Rodni Teja Ketua Yayasan Bendera Hati yang kami hormati, seluruh pengurus lingkungan RT Perumahan Duren Menganti yang kami hormati, Bapak dan Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita sehat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu pengajian pagi, biar lebih semangat kita yel-yel dulu. Yel-yelnya seperti ini. Pengajian Ahad pagi Lentera Hati, jaya, jaya, jaya. Pengajian Ahad pagi keluarga Sakinah tetap di hati. Sambil ikuti saya. Pengajian Ahad pagi Lentera Hati, jaya, jaya, jaya. Pengajian Ahad pagi keluarga Sakinah tetap di hati. Tangan semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di pengajian Ahad pagi, majelis ilmu yang membangun kesadaran beragama yang mencerahkan, menggembirakan dan mempersatukan. Izinkan saya Kesatria Firas Putra Amori membacakan susunan acara di pagi yang cerah ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan acara yang ketiga yakni sambutan Sohibul Bait, dilanjut dengan acara yang keempat yakni duduk syar'i, dilanjut dengan acara yang kelima yakni ceramah agama, dilanjut dengan acara yang keenam yakni pengumuman dan drama, dilanjut dengan acara yang terakhir yakni penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara di pagi yang cerah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Nur Hadi yang akan membacakan surat Taha ayat 1-12. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir
Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Kalah gitu Pak. Aku khawatir jasi gak balik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi di lingkungan RT 16 dalam pengajian akad pagi Lentera Hati. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Ustadz Heru Kusuma Hadi, selamat datang kembali di pengajian akad pagi Green Menganti Ustadz. Insya Allah ini yang kedua kali beliau hadir di sini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur Bapak Sarino, yang kami hormati Bapak Ibu semua jamaah pengajian akad pagi. Syukur alhamdulillah kita pagi ini masih dalam keadaan sehat, bisa ya waktunya ngecas hati ya Bu ya. Saya berdiri di sini pertama sebenarnya bukan sebagai sohibul bait, tapi mewakili, karena sohibul baitnya ini adalah seluruh warga RT 16. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga RT 16 khususnya atas kontribusinya, supportnya, karena pengajian ini bisa terlaksana di pagi hari ini. Dan juga kepada seluruh jamaah dan para donatur, kami juga mengucapkan terima kasih. Harapan besar kami adalah pengajian ini tidak hanya sekedar majelis ilmu, tapi juga membangun kesadaran dan membangun tali silaturahmi yang mempersatukan antar warga keseluruhan di lingkungan RT dan RW di perumahan Green Menganti. Jadi ini adalah satu-satunya momen kita bisa berkumpul bersama dari RT 16 sampai RT 25 dan RT 24 blok E ya Bu, 34 ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Harapannya adalah dakwah pengajian ini setiap bulannya tetap bisa berlangsung. Mudah-mudahan harapan kita semua untuk mewujudkan perumahan yang religi itu bisa terwujud. Dan alhamdulillah untuk saat ini banyak putra-putri kita di perumahan ini yang sedang belajar di pendidikan di pondok pesantren ya. Yang semoga nanti mereka ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah bisa untuk memajukan di perumahan kita ini, khususnya bermanfaat untuk bangsa dan negara dan khususnya untuk kedua orang tuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tempat, dan nanti insya Allah juga ada, kita bisa sarapan bareng ya sebelum nanti kita kembali. Itu aja Bu, Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke Mas MC anak saya. Monggo Mas Satria. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat, yakni Kidung Syar'i yang akan dibawakan oleh ahlinya Kidung Bapak Praktikmianto yang katanya ditunggu oleh ibu-ibu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tengah bang, hidup penting.
Kitab iki wis kitab kuning. Mau sampun disampaikan kalian pembahasan yang terhormat, semua sudah yang terhormat. Lain mriki boten saged kados ngoten. Cukup Pak Somad awan-awan ngombe es. Selamat datang semua ya guys. Suwe ora jamu kodhonge kenono. Suwe ora ketemu sing tak angen-angen wong gak tekon. Tapi gak apa-apa kula ketemu kali kula panjenengan sedaya. Tapi atine rasane lak iya lega. Alhamdulillah sembuh pokoke ngono ya kira-kira awur. Wong nang pasar wis gak apa-apa dibakir kali ibu-ibu ono sing kudu-kudu, kudung pink, kudung ireng. Alhamdulillah. Itu ini Pak Guru. Aku ini si guru salami ya. Tapi kali MC ini loh. Adik blodo nang pasar babat kayak lali tuku buah nanas. Tuh, taruh lali sampai jawab ini. Siapa yang jawab salam dengan penuh semangat, insya Allah yang punya hutang cepat dan lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap. Mudah-mudahan kuwabe tak delok podo semangat. Mudah-mudahan dicatat bareng malaikat termasuk amal kula panjenengan sedaya bisa mengantar dapat tiket surganya Allah nanti di alam akhirat. Wis mantap sego berkati wae tempe ojo lali ngombe kopi wedang jaini. Wis tak dongano podo sehat-sehat wae tur akhirat jenenge barokah umure barokah keluargane gampang gangsar golek sandang kelawan pangani kene sang donya sampai dumugi akhirat. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan acara yang sama, pengajian Ahad pagi Lentera Hati Indonesia. Akan berbagai manfaat, akan berbagai ilmu dunia hingga ilmu akhirat. Siap ngaji Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Aku ingin kali pengawan ati atus kali kak gowo tindo. Aku saiki gak pilih undangan ning daleme Bapak Agus Murdianto. Tak tungakno rumah tangga harmonis lan oleh ridhoe Gusti Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan tambah mantap kualitas keimanan kita. Kira-kira angel ini tragedi di 2005 tanggal 25 Agustus 25 tuh. Itu bener, aku mau ngomong apa? Gitu. Sebenernya wow saya. Zaman saiki yo zamane edan dengan perkembangan zaman malah gak karu-karuan sebab keinginan sing dadi tujuan sampai gak iso bedakno endi halal endi haram. Contohnya telur yo wis akeh tenan
isih dibebani pajak budake terus-terusan. Lah kok anggota dewan malah muda gaji tunjangan. Saking senengi dulur anggota dewan kabeh padha joget-jogetan. Rakyat cilik padha dipertontonkan, akhirnya rakyat kecewa, demo besar-besaran. Rakyat demo gak iso tertahankan, baik daerah maupun perkotaan, sampai ono sing dadi korban ojek online Afan Kurniawan. Kabeh foto ikut berduka, semoga almarhum diterima di sisinya, segala dosa diampuninya, segala amal diterimanya. Memang benar ada yang berkata Indonesia gak baik-baik saja, ketimpangan di mana-mana, khusus rakyat jelata. Maka itu ayo doa bersama agar pemimpin kita bisa amanah, sesuai dengan cita-cita bangsa, adil makmur rakyat sentosa. Yupayung kok balik-balik lunga-lunga cekap Sumanten, piatu burka ulo. Terakhir. Oh iya. Ya lo, wis cukup bagi deh. Soalnya sing kangen-kangen wong iki tekel. Terakhir gimana kok Ustaz Sinten Bang? Hadi Kusuma, Hadi Kusuma, Campapat lari pagi di sepanjang jalan. Ustaz Heru Sinten? Oh, Ustaz Heru Kusumati kami persilakan. Semanggi Surabaya lontong Balapono Kromo bermati wonten lepat kula nedhi agungi pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yakni ceramah Islami yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Heru Kusuma Hadi LCMPDI dari Surabaya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Dengan ucapan salam para ahli surga. Uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah, tahiyyatil ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita awali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli
husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu seluruh hadirin jamaah pengajian Ahad Pagi Lentera Hati Indonesia, wabil khusus jajaran takmir Masjid An-Nur dan seluruh sohibul hajat di sini, dan tentunya Bapak dan Ibu, adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan. Sejenak kita awali majelis kita pengajian Ahad pagi ini dengan sebuah doa, berharap minta kepada Allah semua kenikmatan kita bisa menikmati majelis ilmu pengajian ini Allah berkahi. Maka kita awali dengan satu doa, mohon diikuti Bapak Ibu adik-adik sekalian, semoga Allah ridho dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ibu kabarnya sehat? Sehat wal afiat atau sehat wal maksiat? Ibu, sehat wal afiat. Kata teman-teman saya Pak yang dulunya pelaku maksiat, syarat utama maksiat itu sehat. Syarat utama untuk bermaksiat sehat. Makanya pelaku-pelaku maksiat itu kondisi dirinya sehat-sehat. Makanya kenapa kalau kita ditanya gimana kabarnya, kita nggak cukup kata sehat Pak. Maka kita tambah biasanya adalah sehat wal afiat. Karena ada orang sehat tapi wal maksiat. Itu tadi syarat utama maksiat itu sehat. Makanya saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, yang di rumah sakit Pak, itu kata taatnya ngomong maksiat sih di rumah sakit. Sesuk dioperasi, kaki ini diamputasi. Kira-kira malamnya banyak maksiat apa sehat apa taat Bu? Lo kok tahu? Ini jawabannya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Pengalaman, alhamdulillah. Orang-orang yang sakit itu insya Allah lebih banyak taatnya. Maka izin pada kesempatan pengajian Ahad pagi Lentera Hati Indonesia ini, saya hanya ingin membahas kalimat ini dulu. Keren, membangun kesadaran beragama dengan mencerahkan, menggembirakan dan mempersatukan. Sebenarnya saya tadi punya materi yang lain, tapi setelah melihat yang ini, keren ternyata Pak. Maunya saya bahas tentang yang lain, tapi sekali lagi melihat ini kok keren. Maka saya izin membahas yang ini saja. Karena sudah lama saya tidak ke sini. Maka saya yakin ibu-ibu nggak mengenal saya. Pun juga sama, saya nggak kenal ibu. Saya cuma kenal sama beliau. Dulu 2 tahun yang lalu nggak salah, masih di gang yang di sini nih. Saya masih ingat sama beliau. Cuma bedanya dulu sampai sekarang, bedanya beliau dulu sempat lupa. Sempat lupa beliau dulu itu. Iya, hidupnya gagal. Ini tadi beliau lancar. Soalnya ada Alkitab. Iya, saya masih ingat, makanya saya panggil abah. Kalau kemarin itu saya masih ingat. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini. Saya ingin membincangkan satu hal yang terkadang kita lupakan. Apa itu? Aktivitas sehari-hari kita.
Karena di sini ada kata keluarga sakinah. Karena ini terkait dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu kan artinya keluarga yang tenang, tentram. Ada satu aktivitas harian kita yang kita sering lakukan, tapi kita tidak tahu dan tidak sadar pesannya itu apa. Saya ulang lagi, pesannya. Saya hanya membahas semisal satu ayat surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Aktivitas yang sering kita lakukan setiap hari itu yang bernama tidur. Tidur. Bapak sering membaca Al-Quran, mengetahui, memahami, tapi terkadang ada satu pesan yang kita tidak ketahui dari ayat-ayat Al-Quran itu. Gak usah jauh-jauh ayat Al-Quran itu, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh kita, kadang-kadang kita ini tidak memahami pesannya. Karena antara yang kita dengar dan yang kita lihat itu berbeda pemahamannya. Begini gampangnya. Yang satu dulu, tolong diingat-ingat dulu. Majelis ilmu, pengajian Ahad pagi ini, satu yang kita harapkan, kita menambah sebuah pemahaman, khususnya tentang keberagamaan kita dalam beragama ini. Memahami pesannya dari Al-Quran ataukah dalam hadis. Maka cara memahaminya itu Bapak Ibu, menurut surat ke-16 ayat yang ke-78 itu ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah pendengaran, yang kedua itu adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati yang nanti menjadi lentera. Yang pertama tadi apa Pak? Pendengaran. Yang kedua Bu? Penglihatan. Baru hati. Maka kalau di sini ada tulisan lentera hati, salah satu syarat supaya hati kita itu tenang, hati itu kita menjadi nyaman, itu caranya 2. Gunakan pendengaran dan gunakan penglihatan. Yang pertama apa Bu? Pendengaran. Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Baik, kita buktikan ayat ini. Pendengaran. Bapak Ibu, saya nanya sama Bapak, Pak, pesannya, pesan, bukan terjemahan, pesannya ini apa? Suatu saat seorang suami melihat istrinya lagi terdiam sambil memegang kepalanya sedikit mijet-mijet. Lalu suaminya nanya, Bu, kenapa? Istrinya menjawab, aku loro. Loro apa Bu? Iki loh, aku tuh suka pusing ya. Suka pusing. Lalu suaminya bilang, oh suka pusing. Oh ya wis. Ditinggalkanlah istrinya Bu. Kenapa suami meninggalkan istrinya? Karena jawaban istrinya mengatakan suka pusing. Oh tak kira loro, tambah seneng ya bojoku. Suka pusing. Ditinggal sama suaminya. Ibu mau bisa dirasakan si ibu Bu? Enggak, semuanya mau mantel. Ternyata suaminya ini tidak memahami pesan dari yang diucapkan istri. Istrinya ngomong suka, suaminya memahami senang, padahal yang dimaksud istri sering. Kalau kita tidak memahami apa yang kita dengar, bahaya. Hati kita gak tenang. Percobaan kedua, Pak. Apa pesan kalimat istri? Mohon maaf saya ke bapak-bapak, karena kita ini sering jadi korbannya istri yang ngomongnya itu pakai kalimat tidak langsung. Ya anak ya, kita ini korban, pelakunya itu. Istri bilang sama suaminya, Pak, bu bengi arisan nang omah, bu didelok ruang tamu nih. Apa Pak pesannya Pak? Pesannya ada yang diinginkan istri apa Pak? Diresiki, ditoto. Tapi kalau kita mendengar deloken ruang tamu, apa yang kita lakukan Pak? Delok toh. Wes rapi resik. Apa yang ibu rasakan Bu? Mantel. Kenapa? Karena suami tidak memahami pesannya. Percobaan ketiga,
Pak, aku tak arisan sih ambil ibu-ibu. Engko nek udan turu deloken jemurane yo. Berangkatlah si istri. Hujan turun. Suami teringat kata-kata istri. Nek udan deloken jemurane. Maka yang dilakukan suami, Pak, delok. Teles iku, teles. Kok yo ngomong cuma delok tok bojoku ya Allah. Gini kan aku yo SSTI, suami tahan istri. Tak apa, mau takut. Akhirnya cuma didelok, Bu. Selesai, istri pulang. Lihat jemuran basah, nanya sama suaminya, Pak, turun? Enggak. Ngerti kan udah? Ngerti. Jemuran aku gak cukup. Apa jawaban suami, Pak? Bukan aku cuma delok. Apa yang dirasakan si istri, Bu? Percobaan terakhir nomor 4. Suatu saat istri bilang sama suaminya, Pak, malamnya aku mimpi. Gue pas aku ulang tahun, Pak, mimpi ku mambengi gue pas aku ulang tahun. Aku itu gelang ambil cincin emas, Pak. Pertanyaanku, Pak, apa tafsir mimpiku itu? Kata si istri sama suaminya, Bu. Apa kata suaminya? Tenang, Mama akan menemukan jawaban mimpinya nanti pas hari ulang tahun Mama. Pas hari ulang tahunnya si istri, suaminya ngasih kado, Bu. Kotaknya indah, dikasih pita pink. Sewenang istrinya nerima. Pas dibuka, buku tafsir mimpi. Apa yang dirasakan si istri, Bu? Maka supaya isok noto hati, supaya hati menjadi lentera hati, maka yang pertama kita gunakan adalah pendengaran. Gunakan ini dengan cara bukan hanya mendengar, tapi memahami apa yang didengar, kalimatnya apa pesannya. Kalau enggak, hati ini sudah pasti punya masalah. Kalau tadi ibu bilang mangkel, kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya apa? Mas, Mbak, sekarang nomi dulu. Ini zaman bahasa apa? Galau. BT. Cuma BT apa? BT itu apa, Bu? BT itu apa, Bu? Maksud bertemu? Kata anak zaman sekarang ya Mbak ya, KZL. KZ, nulisnya itu KZL. Kezel. Ditambah lagi 3 huruf BGT. Banget bingit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, gunakan pendengaran untuk memahami pesan dari apa yang kita dengar supaya hati kita lebih nyaman, lebih tenang. Yang kedua, setelah pendengaran apa? Penglihatan. Bapak dan Ibu, adik-adik, penglihatan ini akan mengalahkan pendengaran. Saya ulangi lagi, kenapa penglihatan perlu? Karena pendengaran ini akan dikalahkan oleh penglihatan. Kita buktikan, kalau penglihatan itu akan mengalahkan kekuatan pendengaran. Jadi, Bapak Ibu, ini masih pagi, apalagi nanti ada ramah tamah. Saya dengar tadi ramah tamahnya apa gitu ya. Saya nggak tahu ya. Apakah setelah kajian ada sajian? Nggak tahu juga saya ya. Karena ini masih pagi, ya makanya kalau mendengar kan harus dipahami pesannya. Atau saya belum paham pesannya itu apa. Cuma kata Pak Agus bilangnya ada ramah tamah, ada sesuatu gitu loh itu. Nanti saya pastikan pesannya apa. Oke? Coba angkat tangan kanannya. Monggo, masih pagi. Angkat tangan kanannya. Monggo, angkat tangan. Yang punya saja Pak. Yang nggak punya saya nggak maksa ya. Tolong yang punya tangan kanan diangkat. Oke, gerakan jari-jarinya. Genggam. Ya, terus diolahragakan. Yang kedua sudah selesai. Oke, sekarang goyangkan tangannya. Oke. Lalu kemudian berhenti dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bu, sampun, Bu, sampun, sampun, Bu, sampun, sampun. Semuanya goyang. Oke, keluarkan telunjuknya. Kemudian goyang telunjuknya ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. 2 kali ke kanan, 1, 2, 2 kali ke kiri, 1, 2, 1 ke kanan, 1 lagi ke 1. Letakkan Pak di dagu.
Dagu. Mana Bu? Nah, cerdas panjenengan. Ya saya percepat saja. Panjenengan tadi sengaja saya tidak meletakkan di sini, cuma beliau yang ikut saya. Beliau saya orang di sini cerdas-cerdas semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau saya tadi meletakkan pertama kali di sini, saya letakkan pertama kali di sini sebelum muncul kata dagu. Bapak Ibu kira ikut yang mana? Tadi kan saya bilang dagu, tapi kan saya belum ngapain-ngapain. Lalu panjenengan meletakkan di dagu, tepat, benar Pak. Tapi kalau saya sebelum ngomong dagu, saya letakkan dulu di sini, lalu saya bilang dagu, kira Bapak meletakkan di mana? Pasti Bapak akan meletakkan di sini, pasti itu. Kalau percaya kita ulangi. Saya pasti Bapak Ibu akan meletakkan di sini, baru saya ngomong, ayo Bapak Ibu letakkan di dagu. Tapi saya belum meletakkan di sini. Saya yakin Bapak Ibu akan meletakkan di dahi. Kenapa? Karena penglihatan mengalahkan pendengaran. Pendengar panjenengan mendengar dagu, tapi tangan melihat di dahi, sehingga penglihatan itu mengalahkan pendengaran. Tapi semuanya itu nanti akan dikalahkan oleh urusan hati. Nah, urusan hati inilah yang perlu kita nikmati dalam sebuah pengajian. Jadi pengajian itu tidak hanya tentang ilmu, tapi lebih dari itu pengajian selalu dan akan terus berbicara tentang hati. Itu poin pertama, lentera hati. Yang kedua, pengajian selalu memberikan sebuah kata-kata beragama. Beragama ini sempurna. Di dalam Al-Quran surat angka cantik 111, surat ke-11 ayat yang pertama. Surat Hud ayat ke-1. Alif Lam Ra. Kita berukimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Bahasa mudahnya itu aturannya Allah, aturan kita beragama itu sangat dua kata, rinci, rapi. Apa Bu? Rinci, rapi. Agama kita kan sudah aturannya sangat sempurna Bapak Ibu. Sudah sempurna. Misal ini, di atas meja ini alatnya sudah sempurna. Ada tisu, ada handphone, ada Al-Quran, ada kitab. Ada kitab. Kemudian macam-macam ini sudah sempurna. Sekarang saya bertanya, rinci dan rapi. Yang sudah sempurna ini, tiba-tiba ibu bapak melihat di atas meja ini mimbar ada yang macam-macam tadi. Apa yang ibu lakukan? Bapak lakukan? Merapikan. Oh, kertas laci A. Oh, bolpen laci B. Oh, laci C, laci D. Maka kalau kita melihat laci A, laci D, B, C, D, lacinya ini kan menjadi rapi. Maka Bapak Ibu, segala sesuatu yang sudah ilmu dan aturan Allah dalam beragama ini sangat luas, maka sesuatu yang luas, sesuatu yang sempurna itu mau nggak mau yang detail harus dirapikan. Dan menariknya, ketika sudah dirapikan akan muncul satu kata, perbedaan. Ini namanya laci A. Yang sampingnya? B. Sampingnya? B. A, B, C sama apa beda Pak? Beda. Setiap yang rinci, setiap yang rapi itu pasti muncul perbedaan. Tapi ingat, perbedaan di sini bukan untuk dijauhi, tapi perbedaan di sini untuk merapikan. Jadi tetap caranya semuanya tetap dipakai. Jangan karena berbeda, kamu dan aku berbeda, kita berpisah nggak bisa menyatu. Jangan. Meskipun kemudian terjadi perbedaan, kita tetap bersatu. Karena dipakai semua. Misalnya ibu mau menggambar, oh butuh kertas, ambil kertas, buka laci pertama. Apa yang harus kita lakukan Pak? Berikutnya buka laci kedua, karena disebut bolpen. Meskipun berbeda, tetap kita menggunakan semuanya. Jangan yang berbeda itu dipisahkan. Dan beragama memang seperti itu prinsipnya.
karena rinci dan rapi itu tadi. Makanya biasanya mohon maaf, ini apa namanya Bapak Ibu? Pahami pesannya. Ini ya, daerah ini loh, luas, saya sungai awan. Sudah kan jejak mikir itu sudah betul-betul gimana gitu ya. Apalagi sudah tahu nanti setelah kajian ada sajian. Kayaknya lebih fokus kemana ini? Kajian apa sajian? Ya Ustaz, mari. Saya paham Ustaz, pengajian ini acara intinya. Tapi kan jangan dilupakan acara untunya. Ini namanya sidik jari. Rapi kan? Kalau bikin ini rapi, detail. Tapi antara kita sidik jarinya ada apa? Berbeda. Barcode, do you know barcode? Bu, barcode biasanya online itu loh, bukan? Rapi, detail, pasti apa? Beda satu barcode dengan barcode yang lain. Beda, ini laci A, B, beda. Maka di dalam Islam prinsipnya berbeda, tapi bukan dipisahkan. Berbeda, tapi tetap kita pakai semuanya. Itu namanya beragama. Maka di dalam Islam kita akan temukan ada ilmu. Ilmu itu nanti ada kategorinya adalah laci pertama ilmu fikih. Laci kedua namanya ilmu akhlak. Pertanyaan saya, Ibu pilih yang mana? Semuanya jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti kita menghilangkan kesempurnaan ajaran agama kita. Saya buktikan. Ada ibadah dibagi laci pertama dohir, ada ibadah dibagi laci kedua batin. Ibu pilih mana? Ibadah dohir apa ibadah batin? Jangan pisahkan. Dan yang terakhir ada kategori hablum. Kategori laci pertama hablum minallah. Kategori kedua hablum minannas. Ini materi terakhir saya yang tentang hidup tadi. Hablum minallah dengan hablum minannas ini ilmunya Allah. Memang dimasukkan laci yang berbeda, tapi sekali lagi prinsipnya yang berbeda bukan untuk dipisahkan, tapi untuk menyempurnakan. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu pengajian Ahad pagi Lentera pagi, sholat itu hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Urusan sholat urusan individual atau urusan kebersamaan? Individu. Saya tidak menyalahkan jawabannya Bapak dan Ibu, tapi saya akan menyalahkan kalau Bapak Ibu hanya ngomong sholat itu urusan individu. Itu berarti kita memisahkan sholat itu antara hablum minallah dengan hablum minannas. Kita pisahkan. Padahal rumusnya tadi jangan dipisahkan. Coba kita buktikan. Kalau sholat itu bukan urusan individual. Sholat itu bukan hanya urusan hablum minallah saja, tapi juga ada urusan kebersamaan, ada urusan hablum minannas juga. Perkara sholat itu kita buktikan. Sholat yang terbaik apa? Belum semangatnya. Ada pilihannya. Sepanjang saya gini sudah mulai semangat lagi. Saya tahu Pak, soalnya Anda mulai kepanasan. Membara ini panas. Sholat sunnah atau wajib yang terbaik? Sholat sunnah atau wajib? Wajib. Sholat wajib yang terbaik apa? Sendiri apa jamaah? Berarti top levelnya sholat apa? Top levelnya, sholat tertinggi levelnya apa Pak? Berjamaah. Astagfirullahaladzim. Nek semuanya berjamaah, engkau sholat qobliyah subuh berjamaah. Bukan. Top levelnya sholat itu wajib dan berjamaah. Itu kan top levelnya sholat tertinggi. Nah sekarang saya tanya, kalau sholat yang tertinggi, kita ambil contoh sholat wajib berjamaah isya misalnya, itu sifatnya individual. Apa yang terjadi Pak? Si imam maka boleh bersifat individual. Maka apa kata imam sebelum mengimami sholat isya? Kata si imam nih, individual, egois. Aku kan hafal 30 juz, suaraku merdu, nadaku syahdu, jamaahku insya Allah rindu dengan bacaanku. Nanti rakaat pertama
aku akan baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Nanti rakaat kedua aku baca 1 sampai 286. Insya Allah sholat isya di Masjid An-Nur ini 2 jam. Pertanyaan saya terhadap kalau kita jadi makmumnya si imam individualis ini Pak, yang egois ini, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai makmumnya? Kita akan menghibah. Minimal ghibah dulu Pak, masuk maju sih. Itu maju berikutnya ya, bareng-bareng kita. Minimal kita menyalahkan, menghibah. Siapa yang kita hibah? Satu yang kita salahkan, imamnya. Loro takbire, telu awake dhewe. Oh iya, kata yang kita makmumnya, Mam, suaramu enak-enak Mam, tapi ini isya Mam, baru bisa hati isu awal guntur ini Mam. Yang kedua, kita akan menyalahkan siapa? Takmirnya. Yes. Imam piye kan dari Pak Takmir milih ngomong ini gak tepat ini masjid pinggir dalan kok imam itu. Yang ketiga yang disalahkan dirinya sendiri. Apa aku ngambil ini wis obat bisa tok ae mrene. Maka ada kemudian yang keluar dari jamaah itu. Apa yang terjadi? Kisah ini Pak, itu sudah ada di zaman Rasul. Sahabat bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu imami sahabat-sahabat waktu sholat isya dengan membaca Al-Baqarah. Riwayat Imam Muslim. Satu orang keluar dari jamaahnya. Sahabat Mu'adz bin Jabal diberitahu, "Hei Mu'adz, tadi waktu kita sholat itu ada satu orang yang keluar dari jamaahmu waktu kamu ngimami." Mu'adz nggak terima Pak. Lalu mengatakan, yang keluar dari jamaahku tadi ketika aku sholat munafik. Dan orang itu mendengar dirinya dikatakan munafik oleh Mu'adz, nggak terima dia. Kata ini Rasulullah, ya Rasulullah aku dikatakan munafik gara-gara aku keluar dari sholatnya Mu'adz. Kenapa keluar? Karena bacanya panjang, Al-Baqarah. Jam sholat isya, dia kan berapa jam? Apa yang terjadi? Pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa yang disalahkan Rasul? Mu'adz atau makmumnya? Takbir enggak ada. Kalau ini takbir aman insyaallah. Aman insyaallah. Siapa Bapak Ibu? Imam atau makmumnya? Imam. Rasulullah berkata, "Aturidu an takuna fattana ya Mu'adz." Mu'adz, kamu tuh pingin tak? Orang itu keluar dari agamanya, bukan keluar dari sholat, keluar dari agamanya. Kenapa muncul kata agama Pak? Kan kita tahu sholat adalah tiang. Tapi kalau kita perhatikan, Rasulullah lebih tegas karena bukan menggunakan kata sholat. Padahal kan kondisi kejadiannya tentang sholat. Tapi Rasulullah membawa kepada sebuah efek akibat yang lebih besar lagi. Maka Rasulullah menggunakan kata agama. Berarti sholat itu bukan sifatnya individual. Sholat itu berbicara juga tentang hablum minanas, bukan hanya hablum minallah. Dan contoh terakhir yang kita bahas yaitu kematian husnul khotimah. Berbicara ini hablum minallah atau hablum minanas? Kematian husnul khotimah. Cerdas jawabannya ya. Sudah mulai nangkep ini ya. Senang saya Mas. Kok kayak gini saya akhiri cepat kok, tenang saja ya. Itu sudah kelihatan kotak-kotaknya sudah. Tadi saya lihat ada nasi lewat tadi itu ya. Jadi tadi saya lihat ada nasi lewat. Gak tahu apa itu. Gak fokus lah. Kematian husnul khotimah berbicara hablum minallah dan hablum minanas. Kalau kematian husnul khotimah itu hanya berbicara tentang hablum minallah, saya katakan iya, tapi jangan hanya berhenti di situ. Kenapa? Contoh, ada orang meninggal malam Jumat, husnul khotimah apa betul? Insya Allah husnul khotimah, karena hadisnya gitu. Mami muslimah tafiyo bil jum'ah awla bil jum'ah faqat itu minanar. Orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat terbebas dari siksa neraka. Yang kedua, ada orang muslim meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid. Husnul khotimah apa tidak? Insya Allah husnul khotimah. Yang ketiga, ada orang yang meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid, aroma tubuh si mayit harum sekali. Husnul khotimah apa betul?
husnul khotimah, insya Allah. Tapi ini bukan makna husnul khotimah yang hakiki. Kenapa? Kalau husnul khotimah hanya berbicara hablum minallah, tidak berbicara hablum minannas, terpisah antara hablum minallah dengan hablum minannas, maka apa yang dilakukan si mayit? Dia harus mandi sendiri, dia pakai baju kafan sendiri, karena hablum minallah tuh ini gak ada urusan hablum minannas, maka dia harus sholat, lalu apa ya Pak? Berangkat. Belum. Maka kalau benar-benar kalimat husnul khotimah itu adalah hablum minallah, maka harus ditambah hablum minannas agar makna hakiki dari husnul khotimah itu dapat. Maka muncul sebuah kata hablum minannas. Akhirnya ada 4 apa Pak? Oh di sini apa? Perawatan jenazah atau pemulasaran jenazah? Sinoman gitu Pak. Kalau saya menyebutnya, mohon izin, pemuliaan jenazah. Memuliakan kalau saya 4 pemuliaan jenazah. Kenapa? Kata guru kami di Al-Azhar, siapapun yang meninggal seorang muslim, mau dia itu husnul khotimah atau husnul khotimah, maka dia wajib dimuliakan. Kalau yang husnul khotimah pasti kita muliakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan husnul khotimah? Cara kita memuliakan ini bagaimana? Sederhana, tutup aib-aibnya. Itu kita memuliakan jenazah. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah, barang siapa orang yang memandikan jenazah lalu tahu aibnya si jenazah ini husnul khotimah dan dia tidak menyebarkan kemana-mana, faqad kayaumi waladahu ummuh, dosanya diampuni sebagaimana dia berlari dari ibunya. Maka izin kepada ibu, sedikit saya kesamping, khususnya kepada ibu-ibu. Ini pesan untuk bapak-bapak kita. Bu, tolong sampaikan kalimat ini ke suami. Pak, yang aku mati, Bapak ya senang pusing. Bapak kalau perlu juga ngomong gitu Pak. Tapi insya Allah kalau Bapak meninggal, Ibu masih bisa mengakses Pak, biasanya nih. Mohon maaf, pengalaman saya saja. Kalau yang meninggal laki-laki, itu istrinya masih bisa mengakses Pak. Kan yang ngurus laki-laki ya, warga laki-laki gampangnya gitu. Tapi kalau yang meninggal wanita, pasti yang ngurus perempuan. Tapi sekali suaminya mau masuk, biasanya rada aneh. Pokoknya ketemu sama wanita itu rada aneh. Oh iya, pasti kita punya masalah Pak kalau berkaitan sama perempuan. Ritingnya nanganan, ritingnya lupa ke kanan Pak. Kalau no, akhirnya jadi masalah kita kan Pak ya. Tenang saja Bu, ini gak ada yang salah kok, semuanya benar. Karena memang kita Pak yang sering jadi masalah. Nek ono bojo bener, suami salah, sing salah sinten Bu? Suami. Nek ono suami bener, si istri salah, sing salah sinten Bu? Suami. Tuh kan Pak? Pokoknya kita ini banyak masalah. Kenapa? Yuk, memang dari dulu soalnya yang punya masalah itu Mas. Kalau Mbak, makanya Mas masalah. Gak ada Mbak? Gak ada. Makanya sih akhir dua masalah seneng Bu? Masalah. Udah clear Pak ya? Maksud saya, maaf, supaya bisa menutup aibnya itu Pak, maka yang paling berhak sebenarnya itu pasangan hidupnya. Tapi saya tidak berbicara masalah husnul khotimah, tapi romantisme tertinggi itu adalah, kalau bahasa saya, saat seorang pasangan memandikan jenazah pasangannya. Romantis tingkat tinggi levelnya. Teman saya, bapaknya wafat. Saya diminta memandikan. Saya bilang, Mas, itu mohon. Ada Ustaz, ada kan? Panggil ibunya. Saya bilang, Bu, monggo panjangnya mohon. Yang memandikan bapak, saya nggak bisa, aku nggak mau, aku takut atau gimana, nggak tahu caranya. Nanti saya arahkan. Akhirnya saya cerita si istri mandikan Pak, nangis Pak. Dan nangisnya ini bukan nangis sedih, karena ada tanda-tanda suaminya husnul khotimah. Jadi nangis sedih karena ditinggal suami, terus nangis bahagia karena suaminya meninggal dengan husnul khotimah. Usahakan yang mandikan itu pasangan betul. Meskipun yang lain juga lebih tahu, tapi sih agak titik menutup aib itu lebih
itu juga terkait dengan hablum minan. Setelah memandikan, mengafani. Antara memandikan sama mengafani, banyakkan mana Pak orangnya? Di ruangan itu. Mengafani, memandikan paling 2-3 orang. Mengafani mulai wani gitu. Yang memandikan kan rata-rata sepi. Di bilik pemandian itu paling 3 orang. Tapi kan mulai mengafani, mulai akeh sing mani dulu. Bisa jadi 5 orang yang mengafani. Mengafani ini 2, 3, ini 5. Antara mengafani sama menyolatkan lebih banyak mana? Menyolatkan. Antara menyolatkan damai yang mengantarkan ke makam lebih banyak mana? Makam. Kenapa kok kalimatnya itu semakin banyak kebersamaan sebelum dia bertemu dengan Allah atau alam kuburnya? Menandakan kematian husnul khotimah itu tentang kebersamaan. Makanya Rasul mengatakan barang siapa mayit yang disolati 40 orang jamaah sholat mayit itu, maka mayit itu berhak mendapatkan syafaat dari Allah. Menunjukkan tentang apa Pak? Maka beragama itu bagaimana? Beragama itu berbicara tentang sebuah kesempurnaan yang rinci dan rapi. Kalau sudah rinci, rapi, meskipun berbeda, tapi jangan dipisahkan. Itu makna beragama. Kalaupun ada yang berbeda, gak ada masalah, tapi jangan sampai terpisah. Bapak sama ibu jelas perbedaannya. Saya lihat bapak-bapak gak ada yang pakai warna pink. Melanjutkan omongan beliau tadi itu sih pink kok ono itu malu. Bagaimana pokoknya ya. Ibu-ibu ada warna pink. Bapak-bapak tampilannya kayak gini, ibu-ibu kayak gini. Pasti ada perbedaan, tapi bapak ibu bisa ngumpul. Bapak pakai peci, ada yang nggak pakai peci, ada yang masih punya hutang, ada yang nggak punya hutang. Kan? Dengan perbedaan itu kita bisa ngumpul. Itu mana beragama. Yang berbeda jangan dipisahkan. Dan yang terakhir poin ketiga, satu, saya minta ini tentang memahami pesan Allah tentang aktivitas keseharian kita. Tidur. Kenapa? Keluarga sakinah itu keluarga yang tenang. Saya berpesan ada satu amalan yang sering kita lupakan untuk keluarga kita itu sakinah. Apa? Bincangkan kematian kita, Bapak Ibu, ke anak-anak kita. Bincangkan kematian kita kepada anak-anak kita. Dari mana pesannya? Dari tidur itu. Perintah Allah, seakan-akan Allah ngajari, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Az-Zumar ayat 42 tadi. Waktu kita tidur Bapak Ibu, waktu tidur kata Allah nih, ruh kita disabut sama Allah. Waktu kita tidur. Maka kalau kita ditakdirkan mati, ruhnya enggak dikembalikan. Tapi kalau Allah takdirkan kita hidup, maka ruhnya dikembalikan. Waktu kita tidur, nanti bisa dicek surat ke-39 ayat 42. Sekarang saya bertanya, keluarga sakinah, ada lagi malam istirahat, jam 9 tadi malam istirahat, badai tanglet bu, istirahatnya panjenengan wau dalu niku film turu tamati. Loh, ayo Pak, tadi malam ada istirahat itu tidur atau mati? Tidur atau mati? Oh, kok terjadi perbedaan pendapat ini? Oke, tidur. Bapak Ibu bilang sama pasangan ketika mau istirahat tadi malam, kata si suami kepada istrinya, Bu, tak turu sih. Yo, berarti tidur. Tapi kenapa? Beberapa detik kemudian panjenengan bilangnya itu nggak tidur Pak, mati. Bismillah Allahumma ahya wa bismika amut. Apa artinya amut? Pak wani ngomong. Apa artinya amut Pak? Mati. Panjenengan sama pasangan bilang itu aku tak turu sih ya. Tiba-tiba kita ngomong sama Allah, mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Loh, berarti sih bener pun gitu Pak. Ambil bojo turu, ambil Allah mati. Sekali lagi saya tanya, mati tak turu mah begini?
Halo. Ayo. Jawaban bahkan udah mati sebentar. Makanya itu tadi kenapa dikatakan surat Az-Zumar, ketika kita tidur itu ruh kita dicabut. Berarti kalau ada ruh terpisah dari tubuhnya, hidup apa mati? Mati. Tapi kata Allah, kalau kamu aku takdirkan masih hidup, ruhnya dikembalikan. Maka nanti Bapak akan temukan satu doa bangun tidur yang tidak populer. Doa bangun tidur yang tidak populer, Pak, dari Al Tirmizi. Bunyinya gini: Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Yang kalimat kedua, wa radda alayya ruhi. Ya Allah, terima kasih maturnu ya Allah, Engkau telah mengembalikan ruhku. Tapi kan panjenengan cuma hafal yang satu kok bangun tidurnya. Itu pun jarang-jarang diwoco. Apa Bu? Doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Ya Allah matur nuwun urip meneh mari sak gurunge mati. Loh, berarti lagi malam mati. Makanya Pak, Bu, sekali-kali nanti malam Ibu bilang sama Bapak, Pak, aku tak mati dulu ya. Loh ya, nanti Ibu akan tahu Bapak itu orang baik atau buruk. Dilihat dari responnya Bapak. Kalau ini suaminya mendengar istrinya bilang, Pak, kata si istri, aku tak mati dulu loh. Kata suaminya sih, tapi Alhamdulillah. Nang cepet gak boleh sendiri. Bapak Ibu, kita ini memang tadi malam tidur, tapi sebenarnya kita ini fungsinya mengingat kematian. Apa yang paling kita takutkan dalam kehidupan ini? Mati, Bu. Gak takut mati itu tidak apa-apa, Pak. Tapi ya gak boleh benci mati. Nah, supaya pada titik ini pesan Allah ini kita manfaatkan untuk menjadikan keluarga sakinah. Kenapa Ustaz keluarga sakinah kok bicara kematian? Karena yang bisa itu cuma ibu sama bapak. Saya nggak bisa nasihatin anak-anak muda ini, Pak. Materi yang tidak disukai anak-anak muda, dua, kematian sama keimanan, nggak terlalu disukai. Tapi urusan mati, saya ngomong misalnya anak-anak muda, Mas, semuanya kalian ingat, Rasulullah bersabda, cukuplah kematian menjadi nasihat kalian. Coba bayangkan, kalau seandainya besok saya mati, apa coba anak muda ke saya? Amin, Pak Ustadz. Cepet, Pak Ustadz. Tapi kalau yang ngomong itu bapak, ibu, ngomong sama anak, bukan saya. Bapak sesuk mati, Insya Allah bapak anak gak akan ngomong seperti itu. Karena urusan kematian ini sebenarnya adalah menjadikan keluarga sakinah. Saya buktikan menjadi penutup betapa banyak Pak kita orang tua ketika wafat anak kita nggak tenang, anak kita ribut, Bu. Nggak percaya? Kita buktikan. Saya tidak tahu kalau di Gresik itu di mana. Di Surabaya banyak. Di Sidoarjo saya tahu. Namanya itu Kantor Pengadilan Agama. Itu banyak kasus. Bapak ibunya meninggal, anak-anaknya gegeran. Kenapa? Karena bapak ibunya nggak ngomong tentang kematiannya, walhasil keluarganya nggak sakinah. Maka kenapa Allah hadirkan tiap malam kita itu tidur, supaya kita itu membicarakan tentang itu. Ini sudah, saya harus memahami pesan kenapa beliau duduk di bawah. Pesannya sudah paham saya. Ustaz, hentikan sekarang juga. Belum start masih di mana sih? Masih diangkat nih Ustaz. Bagus sekarang. Ya, satu kisah penutup Bapak Ibu. Suatu saat tetangga kami ada yang meninggal. Anaknya dua, adik sama kakak. Kakak yang pertama itu di Malaysia. Pada dulu meninggal, ibunya mendadak. Jam 3 dini hari. Singkatnya, maghrib masih di rumah Pak jenazah. Tahu kenapa bisa ditebak, Bu? Karena anak yang pertama masih di Malaysia. Bayangkan Pak, meninggal jam 3 dini hari, jam 6 maghrib, bengi, masih di kediaman. Lalu saya bilang, Mas, tonggo-tonggo wis ilang kabeh kepada adiknya ini. Tonggo-tonggo wis ilang kabeh.
Gak bisa kita mobilisasi masa lagi untuk kumpul. Jam 3 dini hari. Yuk, habis isa kita jalan ya. Karena tinggal 5 orang ini, kata enggak. Nek gak mas, sampai angkat dulu. Nah, kita nggak bisa maksa, karena bukunya apa Pak? Bukunya apa Pak? Takzir. Fardu kifayah. Kakak saya usaha, kakak saya wes ini telepon langsung. Dia dapat fight jam 10 Pak, jam 9 sampai Surabaya kemungkinan jam 11 malam. Minta ditunggu. Akhirnya saya telepon saya sini. Mas, ini ibu kita makamkan setelah isya langsung ya. Jangan mau gitu lah perasaan. Emang kenapa sih mas? Saya ingin melihat wajah ibu itu terakhir kalinya Ustaz. Oh, ingin melihat wajah ibu terakhir kalinya. Mas, bukan wajah ibu. Ganti video call ya. Nah, ini wajah ibu terakhir kali ya. Wajah ibu terakhir kali. Ini saya screenshot mas ya. Dah. Mas, habis sisa kita berangkat. Berangkatlah kita. Jam 11 dia pulang. Ibunya sudah dimakamkan. Apa yang dirasakan si kakak Bu? Ketika pulang, ibunya nggak ada, jenazahnya di rumah. Kecewa, marah. Yang dimarahin siapa Bu? Adiknya. Yang dimarahi adiknya. Dan tahu gegerannya berapa lama kira-kira si kakak adik ini? Terus Pak. Pertanyaan saya, siapa yang perlu kita salahkan dalam kasus ini? Gak ada opsi takbir. Opsinya adalah kakak, adik, ibu. Saya minta salahkan ibu. Kenapa saya menyalahkan ibunya? Kalau seandainya ibunya memberikan pesan kepada anaknya, menyampaikan tentang kematiannya, maka tidak akan ada kejadian seperti ini. Ibu tiap malam, bapak tiap malam bilang sama Allah mati, maka boleh membincangkan kematian kita. Boleh, tidak semua ucapan itu doa. Sekali-kali lah belajar dari kenapa malam itu kita diminta belajar tentang mati. Agar kita tidak benci mati, agar keluarga kita sakinah dengan kematian. Kita, anak gak gegeran, obrolkan. Saya berucap ini sudah saya ucapkan ke anak istri saya. Tapi memang saya minta teknisnya. Kalau bincang ini sekali saja seumur hidup Pak. Kok susah berbino? Iya Bu, aku mati susu. Susunya, pilih aku mati. Dari tiga, Bu, pilih aku mati. Pilih susunya mati. Bu, jangan. Sekali saja walau seumur hidup, bincangkan Pak. Karena Nabi Yakub lakukan. Yang kedua caranya, jangan kondisi formal, kondisi serius, jangan bohong. Nanti santai ngobrol kayak gini, Mas Satria misalnya dipanggil sama Pak Agus, ini MC apa anak? Lalu Pak Agus bilang, nah awam kan mumpung doa omah ini, Bapak takut, sesuatu Bapak meninggal, apa yang akan kamu lakukan? Saya ngomong itu sudah ke anak saya. Bahkan saya sudah ngomong sama istri saya, tapi sekali lagi kondisinya jangan serius. Saya lagi makan bareng sama bapak ibu saya di rumah, tiba-tiba ibu saya ngomong, dan ibu nek wafat, ini kok ini ya, ini. Bapak saya lebih detail lagi, bapak ini dimakamkan ini sebelah ini ya, kuburan umumnya ini sebelah sini. Saya tanya kenapa bapak ingin di situ? Ya karena ini. Saya juga ngomong sama istri saya dalam kondisi yang tidak serius. Tadi anak ngumpul, saya bilang sama istri saya, Bun, besok ayah meninggal dulu, Bunda nikah lagi apa enggak ya? Apa jawaban istri saya Bu? Istri saya menjawab, ya aku iki lho, ket awal pun dungo ya Allah, ingin meninggal duluan ketimbang ayah. Saya tanya, kenapa mintanya gitu? Soalnya kalau aku hidup tanpa ayah itu susah hidup. So sweet istri saya. Lagi enak seneng Pak, mau istri ngomong gitu. So sweet istri saya. Tiba-tiba istri menanyakan balik, menyerah balik. Istri bertanya, ya aku kan dengar ya Allah, ini iso aku sih meninggal. Pertanyaanku ya, ini aku mati sih, ayah ini kamu ini apa gak? Sangat balik ini Pak. Mohon izin Pak, fatwanya Pak, gimana Pak? Kalau saya ibu nanya sama kalian tadi diajukan kepada para bapak-bapak. Izin Pak, jawabannya gimana Pak? Halo? Ngomong. Anggap saja istri bertanya sama bapak. Bapak nikah lagi ya kalau istri sudah bapak? Itu. Bapak ini jawab.
Mau saya beritahukan jawaban saya, Pak? Mau ya? Oke. Belum saya jadikan hak paten, Pak. Boleh ditiru. Maka saya jawab kepada istri saya gini. Maka saya jawab pertanyaan istri saya itu dengan kalimat ini. Bun, gak usah bertanya pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Gak usah bertanya pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Maka panjenengan gak usah nanya sama Pak Gus. Pak Gus habis kajian apakah ada saksian? Gak usah ditanya, karena sudah pasti jawab. Tanya panjang itu. Kata Tamir. Bincangkan Bapak Ibu, ngomong sama anak lalu sekali saja. Jangan menganggap ucapan semua adalah doa. Saya tahu panjenengan ngomong, ya Allah, aku nih ngomong susuk mati. Oh, jangan-jangan mati temenan. Akhirnya panjenengan nggak ngomong. Tapi saya bantah argumen itu dengan bahasa satu. Panjenengan hafal doa tidur berapa? Mulai usia berapa? 5 tahun ya, sebetulnya 5 tahun. Sekarang 50 tahun. Oh, gak mati-mati, Pak. Padahal panjenengan ngomongnya itu sama Allah loh, yang memegang hak mencabut nyawa panjenengan. Kenapa panjenengan takut ngomong sama istri? Bu, aku susuk mati piye, Bu? Kita takut ngomong itu untuk mengedukasi keluarga sakinah. Tapi padahal tiap malam kita ngomong langsung aku mati kepada Allah yang berhak mencabut nyawa kita. Tapi gak mati-mati loh. Saya berbunyi kan, amut, mati ya Allah, amut, bismillahirrahmanirrahim, amut, mulai 5 tahun sampai 50 tahun. Gak mati. Maka jangan takut membincangkan, tapi saya tidak memaksakan. Untuk keluarga sakinah, ilmu ini tetap wajib dilakukan dengan cara apa? Gak usah ngobrol kalau belum siap. Cukup ambil kitab. Kayak beliau tadi ngomong, suwi mau Ustaz, aku apa ngarang rondino yang mau jadi itu. Tulis buku, beli buku, panjenengan tuliskan pesan-pesan kematian panjenengan. Gak usah ngobrol dengan anak, beli buku, tuliskan pesan-pesan kematian. Apa itu? 1. Nah, kalau bapak wafat, bapak ingin dimakamkan di kampung. Tapi kalau nggak bisa, ya udah di sini saja pemakaman umum nggak apa-apa. 2. Nah, kalau bapak wafat, tolong dahulukan jenazah bapak. Soalnya bapak dengar dari hadis Rasulullah, kalau orang itu matinya husnul khotimah, dia itu ingin cepat-cepat ketemu Allah. Gak usah enten-entenan kalian yang di luar negeri, bro. Yang 3, nah, bapak duwe konco api. Tolong sambung silaturahim ambil konco nih bapak yo. Jenenge Pak Iki, Pak Pratik, Pak Pratik kok misalnya. Wong api kuwi itu nyenengno bapak biar iki nomor WA-ne. Sambung silaturahim ya, karena Rasulullah bersabda inna abarobin biwalidayhi. Yang 4, nah bapak duwe utang 500 juta. Nek bapak sampai mati durung lunas bayar rono yo. Lalu bapak ibu letakkan buku itu di lemari panjenengan. Cukup ngomong 1 kalimat saja sama anak. Nah, nek bapak ibu wafat, sak gurune apa-apa buka lemari nang jero kamar bapak ibu, engko ana buku warna putih wacon. Itu namanya menyampaikan pesan-pesan kematian kita kepada keluarga kita. Karena itu salah satu rumus yang sangat jarang dilakukan orang agar keluarga itu sakinah. Karena husnul khotimah bukan urusan kita yang meninggal yang tenang, tapi dengan meninggalnya kita, keluarga kita juga tenang, bukan malah ribut, bahkan maaf ancam-ancaman, fitnah-fitnahan gara-gara kematian kita. Ya, lupa membincangkan tentang kematian. Padahal Allah sudah ngajari kita, tiap kita malam hari mau mati selalu ngomong. Itulah yang ingin kami sampaikan di kesempatan hari ini dalam pengajian Ahad Pagi. Pengajian Ahad Pagi Lentera Hati. Pengajian Ahad Pagi Keluarga Sakinah. Lentera Hati. Tak kalah Bapak dan Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Pesannya ada 3. Yang pertama, apa masih ingat? Ilmu itu berbicara tentang hati. Tidak cukup dengan ilmu pemahaman saja. Majelis ilmu pengajian berbicara hati, gunakan pendengaran, penglihatan supaya hati lebih tenang. Yang kedua, beragama. Memang
kesannya ada yang berbeda ilmunya, tapi jangan dipisahkan, tetap menunjukkan kesempurnaan. Dan yang ketiga, salah satu cara yang jarang diketahui orang supaya keluarga itu sakinah adalah membincangkan tentang kematian kita kepada keluarga kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon dimaafkan. Ada lanjutannya Mas MC satu ya? Ada pengumuman ya? Oh, saya yang mengumumkan. Saya juga jadi MC. Sama doa Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Kita doakan semoga Mas Satria harapan kebaikannya untuk bisa nanti suatu saat kuliah ke luar negeri, khususnya bisa jadi kuliah di tanah suci. Allah mudahkan dan Allah berikan kemampuan dan Allah takdirkan yang terbaik. Kita tutup dengan sebuah doa. Saya apa? Ada yang lain bertugas? Saya nih, Banji. Atau Mas Satria mau? Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saya minta, karena saya melihat dari Mas Satria ini, Masya Allah, saya minta satu, Mas Satria yang membaca doa. Kenapa saya minta beliau yang membaca doa? Karena beliau ini selalu baik dalam kebaikan sehari-hari, Pak. Di pondok soalnya. Nah kita kan satu dino loh Pak. Kita ini ada mati siang. Mas Satria ini Masya Allah terjaga di pondok. Maka saya sering menyebut pagar sekolah, pagar pondok sama pagar rumah masih bertahan pagar pondok. Orang yang masuk pagar pondok insya Allah sholat 5 waktu, ngajinya nggak lepas, hafal Quran. Saya lihat ibu-ibu kan hafal Quran memang. Hafal kalau Al-Quran terdiri 30 juz. Kalau ini hafal 30 juz, kan berbalik. Izin Mas Satria untuk memimpin doa. Saya tetap di sini, Mas Satria di samping kanan saya. Terserah doakan kami dengan ketulusan, dengan kebersihan Mas Satria juga dengan Allah dalam ibadahnya. Kalau ibu-ibu ini kan kelihatan sudah Pak, apa bapak-bapak apalagi kan. Tapi kalau saya melihat bapak yang sebelah sana, Masya Allah Pak, berkahnya kena cahaya matahari, wajahnya semakin bersinar Pak, Masya Allah. Monggo Mas Satria, saya kasih kesempatan tadi agak lama supaya Mas Satria mikir, apa sih wajah. Saya dulu juga pernah santri Mas, seperti Mas Satria. Monggo, apa yang bisa didoakan untuk kami mohon kepada Mas Satria untuk memimpin doa. Silakan. Ayo Mas, nggak apa-apa. Sebisanya. Saya kasih kesempatan untuk Mas Satria tampil juga ini, Bapak Ibu. Silakan. Tolong ingatkan jasnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa izzatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada keluarga kita, menambahkan iman dan takwa kita. Semoga kita diberikan kematian yang husnul khotimah. Semoga Allah menambahkan rezeki kita, memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita, dan mempertemukan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu seluruh jamaah pengajian Al-Baqi Negara Hati Indonesia, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini yang semoga Allah memberkahi kita semuanya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan tentunya semoga apa yang kita niatkan, yang kita korbankan untuk menikmati kehidupan ini Allah terima menjadi amal soleh. Bangga saya, haru saya, taklim saya untuk seluruh Bapak Ibu di pengajian Al-Baqi Negara Hati ini. Kalau saya melihat memang tidak hanya anak-anak tua, tapi yang hadir juga anak-anak muda. Anak-anak tua itu masih panjenengan, ya. Tapi saya lihat, Masya Allah, adik-adik juga ikut hadir. Berkah semuanya dalam kebersamaan. Kita akhiri, wabil khusus saya memohon maaf batin dan lahir. Terima kasih atas segala kesempatan, undangannya dan jamuannya. Semoga Allah selalu memberikan kita rahmat
hadis-hadis keberkahannya. Saya Lubus Sumadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.